Jadi beliau itu tuh jantungnya lemah, terus ada operasi gitu ya, bukan operasi sih, maksudnya ada taruh satu benda di. Nah, oke guys, jadi di kegiatan saya hari ini saya itu mau cuci bajunya si nenek. Karena kan tadi ya pas saya bersihin kamarnya si nenek, itu saya lihat di kamar mandi banyak banget baju ya. Jadi hari ini tak cuci. Seperti biasa, sebelum saya nyuci baju ya dicek dulu ya. Takutnya itu kan ada tisu, ada uang gitu ya, karena nenek kan sekarang udah pelupa ya guys ya, jadi harus diperiksa. Nah pas saya lagi meriksa baju ya, ini kebetulan nenek saya itu manggil saya, ngebel ya, cukup lama 10 menitan ya guys ya, cuma saya edit ya videonya jadi nggak kepanjangan gitu ya guys ya. Dan terus saya lanjut lagi ngecekin bajunya si nenek. Lepas itu saya masukkan satu persatu ke dalam mesin cuci. Dan untuk bajunya si nenek saya semprot ya guys ya, karena ada nodanya. Terus masukkan ke dalam mesin cuci. Nah karena tadi saya lihat itu bajunya nenek itu ada yang nggak boleh dicuci dengan mesin cuci ya, maksudnya langsung gitu ya, jadi saya taruh kantong untuk taruh bajunya si nenek. Kata majikan baju seperti ini harus ditaruh kantong biar enggak rusak ya. Nah terus saya masukkan satu persatu dalam mesin cuci. Oke, lepas itu ambil sabunnya ya. Sabunnya di sini saya pakai sabun cair. Dan terus tadi si nenek juga ngebel lagi ya guys ya. Jadi saya lari lagi ya. Jadi kayak gini ya guys ya. Saya tuh tiap hari kalau entah itu dimanapun kerja, entah itu dimana, pasti selalu si nenek itu ngebel ya, selalu manggil-manggil ya, entah saya pokoknya orang kok bermang WC ya guys ya. Kayak gitu ya. Dan terus ini sekarang saya taruh sabunnya. Lepas itu saya tutup mesin cucinya dan nyalakan. Di sini saya pakai 1 jam 17 menit ya. Airnya pakai secukupnya aja. Terus nyalakan, udah deh, kelar ya. Sambil nunggu gitu ya guys ya. Dan ini ranjangnya saya taruh atas. Lepas itu saya masuk ke dalam. Kayak gitu ya. Cuci tangan dulu ya guys ya. Saya cucinya di sini ya, nggak di sana ya guys ya, kan di sana tadi ada anak majikan saya. Majikan ya bener. Oke guys, jadi ngobrolnya itu di dapur aja ya sambil saya kerja. Ini kebetulan tadi saya itu merebus air ya buat rebus sayur ini. Sayurnya gede-gede ya guys ya. Majikan saya itu beli 3 nih, ini 2 ya, dan beli 3. Karena kalau misal mau imlek ini pasti itu ada sayur ini ya, pasti ya guys ya, itu pasti udah tradisi orang Taiwan ya, dimanapun pasti ada sayur itu ya.
Nah, jadi itu tadi saya itu nyuci bajunya si nenek. Kalau misal nyuci bajunya si nenek itu 1 minggu 2 kali, tapi kadang sih 3 kali, nggak mesti ya, kadang 4 kali, pokoknya nggak mesti lah ya. Tergantung nenek ibaratnya pakai bajunya double berapa gitu ya, saya nyucinya ya segitu kayak gitu ya. Jadi sambil saya nyambi airnya mendidih, kebetulan di belakang juga saya itu lagi masak bubur ya buat si nenek kayak gitu. Karena kan sekarang si nenek itu harusnya makan bubur, nggak boleh makan kayak yang keras-keras kayak gitu kan, karena itu apa ya, kemarin saya tuh kena marah sama anaknya si nenek ya. Sebenarnya nggak marah sih, cuma dibilangin gitu ya, karena kan kemarin si nenek itu kan minta jeruk gitu ya, dan saya sebenarnya udah nawarin sama si nenek gitu ya, nah ini jeruknya mau dikupas nggak, kulit yang di dalamnya gitu ya guys ya. Beliau bilang itu nggak mau, biar saya aja yang ngupas, terus biar saya aja yang ibaratnya kayak intong tangan gitu ya, maksudnya olahraga tangan gitu ya. Ya udah tak kasih, udah tak kopek, terus tak kasih sama si nenek gitu ya. Dan malamnya si nenek itu muntah gitu ya. Saya kan kasih jeruknya itu jam 7 gitu ya, jam 7 malam. Terus dan jam berapa itu, jam 10 malam tuh nenek muntah gitu ya. Dan nenek muntah tuh keluar jeruknya itu masih biji-biji, belum kekunyah gitu ya, karena kan mungkin kondisi nggak ada gigi gitu ya. Terus majikan saya itu ngomong anaknya gitu ya, lain kali kalau kamu kasih si nenek itu apa jeruk itu harus dikopek kulitnya, ya Allah gitu ya. Terus kan saya bilang oke lah, daripada saya tuh nggak suka berdebat gitu sama majikan, saya bilang oke lah. Sebenarnya majikannya satunya tuh tahu gitu ya karakter si nenek, kadang si nenek minta yang ini, terus kadang si nenek minta yang itu, kadang nggak mau yang ini, nggak mau itu, jadi bolak-balik gitu ya. Majikan saya tahu gitu, cuma anaknya si nenek itu kan nggak tahu, karena nggak tinggal di sini gitu ya, tinggalnya di atas, jadi kan nggak hari-hari di sini kayak gitu ya, maksudnya nggak tiap hari di sini, paling makan malam turun kayak gitu ya, jadi kan beliau itu nggak tahu gitu ya. Dan sekarang ya guys ya, kondisi si nenek itu udah berbeda, nggak kayak dulu lagi gitu ya. Jadi sekarang itu kondisi si nenek itu makin ngedrop ya, karena dulu itu pas tahun 2019 tepatnya ya guys ya, saya kurang tahu, pas waktu saya pulang cuti, sehabis pulang cuti atau sesudah pulang cuti gitu ya, atau sebelum gitu, maksudnya ya Allah ngomongnya dibolak-balik, mohon maaf belepotan ya guys ya, karena biasa saya tuh nggak tenang kalau bikin konten itu ngomong kayak gini ya. Jadi nggak tahu, pokoknya waktu itu tuh jantungnya nenek itu dicangkok apa di apa itu ya, ditaruh mesin ya di dalamnya gitu ya guys ya. Karena sebelum ditaruh mesin itu jantungnya si nenek itu kayak lemah gitu ya, jadi kerja jantungnya tuh lemah, nggak cepet gitu ya guys ya, nggak terlalu cepet, jadi makanya ditaruh satu barang terus di sini. Nah selepas ditaruh di sini 1 tahunnya 2 tahun itu ya nggak masalah, cuma tahun-tahun ini aja tuh si nenek ngedrop, karena kerja jantung si nenek itu jauh lebih cepat dari biasanya kayak gitu ya. Jadi kan kemarin waktu diperiksa ke dokter, terus dokter bilang kerjanya itu terlalu cepat, makanya beliau atau si nenek itu kayak ngedrop gitu loh guys. Saya tuh nggak bisa ngomong bahasa Indonesianya apa, tapi saya mudeng gitu ya, saya mudeng. Majikan saya dan dokter itu ngomong tuh saya mudeng, tapi saya nggak bisa ngomong bahasa Indonesianya itu apa lah ya. Intinya itu kerja jantung si nenek itu jauh lebih cepat dari biasanya, makanya kalau misal lagi cepetnya kerja jantung gitu ya, jadi nenek itu kayak busufu atau nggak enak badan gitu ya, dari kondisinya tuh ngedrop gitu loh guys ya. Pokoknya intinya kayak gitu ya. Jadi kalau misal kondisi nenek itu lagi ngedrop banget ya, entah itu jam berapa, kadang itu selepas saya masak, kadang itu sore, kadang itu pagi, kadang itu tengah malam. Jadi saya itu harus mijet si nenek gitu ya. Mijetnya itu kadang saya 1 hari itu nyampe 4 kali ya, minimal 3 kali ya. Sebenarnya sih nggak capek mijet, cuma harus ngerjakan yang lain juga, harus masak, itu yang membuat saya itu kayak gimana gitu ya guys ya. Harus ibaratnya, apalagi tuh masaknya itu tuh harus time jam setengah 7, dalam kondisi kadang si nenek jam 6 mijet ya, bayangin. Oh saya kalang kabut gitu ya, saya tuh kayak kerja kayak keburu-buru waktu gitu ya, harus cepet dan cepet kayak gitu ya. Jadi
waktu istirahat saya juga ibaratnya kurang gitu ya. Ya kalau misal kayak gini lagi ngobrol kan karena saya tuh mau nyuci ini gitu ya, tapi saya sengaja tak pelanin untuk cerita sama kalian. Jadi kondisinya kayak gitu, makanya saya nggak mau lagi nambah kontrak gitu ya, karena kalau udah tahun ini udah habis udah gitu ya guys ya, karena nggak ada waktu rehat sama sekali kayak gitu ya. Dan ya mungkin kalau gantinya saya tuh nggak ada yang betah ya, karena di sini tuh satu anaknya ngomong kayak gini, satu mantunya ngomong kayak gini, terus ibaratnya si nenek juga ngomongnya kayak gini, semuanya itu berbeda gitu ya. Jadi kayak otak saya tuh kayak bener-bener gitu ya mumet ya guys ya. Bener-bener aku ya guys ya, diri saya tuh orangnya tuh bener-bener sabar banget gitu ya. Saya sabar banget, entah itu majikan saya marah ataupun apa, saya tuh cuma bisa sabar gitu ya. Dan ibaratnya cuma bisa tersenyum, oke iya gitu ya. Dan enggak ibaratnya membantah ataupun apa tuh enggak, karena ya udahlah dibantah aja juga enggak menyelesaikan masalah ya toh, kayak gitu. Jadi intinya kayak gitu ya guys ya. Sekarang tuh saya benar-benar sibuk banget gitu, jadi nggak ada waktu ibaratnya kayak rehat sebentar gitu, terus dipanggil nyuci baju aja tadi di bel berapa kali kayak gitu ya. Jadi benar-benar nggak ada waktu. Ini aja nenek saya tuh lagi main game, badannya tuh hari ini tuh nggak busuf atau nggak enak badan gitu ya. Badannya itu hari ini maksudnya itu baik-baik aja, jadi saya bisa bikin ngevlog kayak gitu. Nah oke guys, jadi ceritanya itu aja ya, jadi tak sambung nanti aja. Saya juga mau rebus ini ya, takut nanti kesiangan. Juga saya mau bikin jumpai, maksudnya persiapan untuk makan siang si nenek, karena saya udah bikin bubur. Oke, terima kasih banyak yang udah selalu setia gitu ya dengan kegiatan saya. Mohon maaf ngomongnya belepotan, orang genah banget ya. Oke, bye bye untuk kalian. Salam dari saya Wiwi Sukiyarti 024. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa berbagi.